Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elios Malang. Bertemu kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena segala berkat kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai dan memimpin kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur di mana kembali kami boleh bertemu lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang ini. Ya Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, di mana kami mau menyingkapi banyak hal dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh belajar melalui firman-Mu bagaimana kami menyingkapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu kepada kami, sehingga melalui firman-Mu ini boleh memberkati kami semua yang belajar firman-Mu di kesempatan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8, di mana ada satu persoalan yang sedang terjadi dan bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang perlu kita coba pelajari di dalam sikap Tuhan Yesus menghadapi setiap persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepadanya. Maka mari kita membaca mengikuti bagian ini di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membaca kepada kita ayat ini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian apa yang kita coba pelajari di dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Injil Yohanes.
dengan sebuah tema yang coba kita renungkan atau kita pelajari. Aku tidak menghukum engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini kita bisa melihat sebuah kebiasaan yang Tuhan Yesus lakukan. Di mana di dalam ayat pertama tadi dikatakan ia pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian di ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Jadi setiap kesempatan yang ada Tuhan Yesus gunakan. Kalau pagi-pagi benar di mana ia pergi ke Bukit Zaitun, dan kita tahu kebiasaan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun yaitu berdoa. Kemudian ia pergi ke bait Allah, dan di situ dikatakan kepada kita apa yang Tuhan Yesus lakukan di bait Allah, yaitu mengajar mereka yang datang kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan lebih detail tentang perikop di dalam Yohanes pasal 8, maka kita bisa melihat ada 5 topik atau 5 judul yang diberikan kepada kita di dalam perikop ini secara umum. Yang pertama, Yesus itu adalah terang dunia. Kita bisa membaca di dalam pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Di mana dijelaskan di dalam bagian ini bahwa Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Jadi sebuah penegasan tentang eksistensi daripada Tuhan Yesus. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 30 sampai dengan ayat 36. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu untuk membebaskan setiap manusia. Dan orang yang telah dibebaskan itu menikmati sebuah kebenaran dalam hidup mereka. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan mereka. Tentu dalam bagian ini dijelaskan kepada kita bahwa kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran yang dibawa oleh Yesus sendiri, bukan dari manusia. Dan itulah yang memerdekakan manusia dari perhambaan dosa. Kemudian di dalam ayat 37 sampai dengan ayat 47, kisahkan kepada kita tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, yaitu orang-orang yang berdosa. Dan di ayat 48 sampai ayat 59, eksistensi Tuhan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ini yang menjadi sebuah perdebatan-perdebatan dari orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat. Bagaimana mungkin Yesus ada sebelum Abraham? Padahal mereka tahu latar belakang kehidupan Tuhan Yesus secara jasmani. Mereka tahu kehidupan keluarganya. Siapa orang tuanya, siapa saudara-saudaranya secara manusia. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa eksistensi Tuhan Yesus itu jauh sebelum dia ada di dunia ini, ia telah ada. Makanya dikatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kemudian di dalam percakapan Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Injil Yohanes pasal 8 ini, di mana ia sedang berada di bait Allah untuk mengajar. Maka tiba-tiba, ayat 3,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tentu menjadi sesuatu hal yang kita pikirkan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa setiap persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang ada, maka itu harus diputuskan. Mana yang benar, mana yang salah. Kita melihat sistem pengadilan. Pengadilan itu ada untuk apa? Pengadilan ada untuk menegakkan sebuah keadilan, di mana barang siapa yang salah, maka ia perlu mendapatkan hukuman. Dan barang siapa yang tidak bersalah, maka ia perlu dibebaskan. Jadi terapan tentang pengadilan itu sesuatu hal yang baik apabila dilakukan dengan standar yang benar. Pengadilan itu akan menjadi sesuatu hal yang berguna seandainya hukum-hukum yang dilakukan, sistem peradilan yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi menjadi sesuatu yang rancu akhirnya, menjadi sesuatu hal yang tidak adil apabila dalam penerapan pengadilan itu sebuah keputusan yang dilakukan tidak lagi didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Itulah fungsinya sebuah pengadilan. Dan kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana di dalam kronologis cerita yang singkat yang diberitakan kepada kita, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka membawa wanita ini kepada Tuhan Yesus? Bukankah mereka orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengadili berdasarkan hukum yang mereka tahu? Karena berdasarkan hukum Taurat yang dipegang atau yang diketahui oleh para orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini, karena mereka adalah pemimpin agama, maka sebenarnya mereka sudah mengetahui penerapan-penerapan daripada hukum Musa atau hukum Taurat. Di mana kalau kita bicara hukum Taurat tentang seseorang yang melakukan perbuatan zina, maka dikatakan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa secara prosedur agama Yahudi, maka menuntut paling tidak 2 orang saksi mata yang melihat perbuatan dosa itu, termasuk perbuatan zina yang dilakukan itu. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa seseorang itu baru bisa didakwa apabila ada 2 orang saksi atau lebih. Sehingga dengan adanya 2 orang saksi, maka apa yang terjadi bisa dibenarkan, bisa ditelusuri kebenarannya. Itu bersifat objektif. Karena ada 2 orang yang melihat sebuah peristiwa. Itulah hukum Taurat menerapkan itu, supaya keadilan bisa berjalan dengan baik. Kalau hanya 1 orang Bapak, Ibu, dan Saudara, maka ini bisa mengakibatkan sesuatu hal yang bias. Tidak lagi bisa bersifat objektif, tergantung daripada sudut pandang orang yang memberikan kesaksian. Nah, itulah sebabnya hukum Taurat sangat menegaskan agar bisa terjadi sebuah keadilan, maka paling tidak harus ada 2 orang saksi mata yang melihat peristiwa itu terjadi, termasuk ketika perbuatan wanita yang kedapatan berzina itu yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Harus ada 2 orang saksi mata yang melihat. Dan itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ini.
Mereka ingin mendapatkan bagaimana respon Tuhan Yesus. Apa yang merupakan tanggapan Tuhan Yesus terhadap yang dilakukan oleh wanita yang kedapatan berbuat zina ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali di dalam aturan yang dilakukan atau yang telah ditetapkan oleh Musa di dalam hukum Taurat, misalkan kalau kita membaca di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat yang ke-10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kita bisa garis bawahi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa yang dihukum di sini bukan hanya satu pihak, apalagi perempuan. Tapi hukum Taurat sudah menjelaskan bahwa apabila laki-laki berzina dengan seorang wanita, yaitu istri orang lain, maka apa yang dilakukan kepada kedua orang ini, mereka sama-sama dihukum mati. Jadi Imamat 20 menjelaskan bahwa dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan yang kedapatan melakukan perbuatan zina, maka mereka harus dihukum mati. Di dalam kitab Ulangan, ya, sebuah pengulangan kembali dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Karena kadang-kadang manusia itu lupa terhadap apa yang pernah disampaikan sehingga perlu diulang kembali. Makanya itu nama kitab ini katakan itu kitab Ulangan. Di dalam Ulangan pasal 22 ayat 22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi di dalam kitab Taurat, baik kitab Imamat tadi maupun kitab Ulangan, memberikan penjelasan kepada kita bahwa menurut hukum Taurat, maka barang siapa yang kedapatan melakukan perbuatan zina, maka laki-laki dan perempuan yang kedapatan itu harus dihukum mati. Jadi sekarang kita coba perhatikan kronologis yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, di mana mereka datang kepada Tuhan Yesus lalu membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Sekarang mereka ini menuntut sebuah pendapat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh wanita ini. Namun kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya, sebenarnya mereka sudah tahu tentang konsekuensi daripada perbuatan zina. Tetapi apa yang mendorong mereka, apa yang memotivasi mereka datang dan membawa wanita ini kepada Tuhan Yesus, di dalam ayat 6 memberitahukan kepada kita. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, yaitu mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Nah, jadi di sini kita perhatikan motivasi daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Mereka bukan menuntut supaya ada keadilan terjadi.
Mereka ingin mendapatkan respon daripada Tuhan Yesus. Mereka ingin tahu bagaimana pendapat Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tetap berpatokan kepada hukum Taurat atau sebaliknya ia mengabaikan tentang tuntutan di dalam hukum Taurat. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan mereka ini adalah tujuan yang sangat keliru sekali. Tadi kita sudah perhatikan, yang melakukan perbuatan zina seharusnya 2 orang harus dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi orang-orang Farisi ini tidak membawa laki-laki yang melakukan perbuatan zina bersama dengan wanita ini. Tentu Tuhan Yesus sangat memahami tentang motivasi daripada mereka. Ia tahu tujuan mereka. Karena orang-orang Farisi ini selalu ingin mencari, menjebak, dan ingin mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seandainya atau apabila Tuhan Yesus menyarankan untuk menghukum sesuai dengan hukum Taurat, maka pasti mereka punya alasan untuk mendakwa Yesus. Karena mereka memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang ajaran kasih. Dan seandainya Tuhan Yesus menuntut atau sependapat dengan apa yang mereka ketahui, maka punya alasan bagi mereka untuk menyatakan Tuhan Yesus itu tidak memiliki hati yang penuh dengan kasih. Apa yang ia katakan tentang kasih tidak bisa diimplementasikan. Jadi Tuhan Yesus di sini dijebak dengan sesuatu situasi yang ada. Mereka ingin mencobai dia. Yang kedua, seandainya Tuhan Yesus membebaskan wanita ini dan tidak menghukum, maka mereka lebih lagi punya alasan yang sangat kuat untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Di mana mereka akan menuduh Yesus melanggar hukum Taurat. Dalam hukum Taurat tadi, bahwa barang siapa yang kedapatan melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan, harus dilempari batu. Jadi kalau Tuhan Yesus membebaskan perempuan ini, maka mereka punya alasan. Oh, Tuhan Yesus tidak mengikuti hukum Taurat. Ia melanggar hukum Taurat. Jadi mereka punya alasan-alasan untuk bisa mendakwai Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang mereka lakukan, mereka sendiri tidak taat kepada hukum Taurat. Mengapa mereka tidak taat kepada hukum Taurat? Karena yang mereka bawa kepada Tuhan Yesus hanya perempuan yang melakukan perbuatan zina. Di manakah laki-laki yang bersama-sama dengan perempuan ini? Apakah laki-laki itu mereka bebaskan? Laki-laki itu disuruh pergi? Atau ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu? Alkitab tidak menceritakan kepada kita tentang apa dan di manakah laki-laki yang melakukan perbuatan zina bersama dengan wanita ini atau perempuan ini. Di dalam menanggapi situasi yang sedang terjadi, yaitu kalau kita perhatikan ini adalah sebuah dilema. Kalau dikatakan setuju, maka mereka punya alasan bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki kasih. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak sepakat dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka juga punya alasan untuk menuduh bahwa Tuhan Yesus tidak taat kepada hukum Taurat. Ini sebuah dilema Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang harus diambil? Keputusan apa yang harus dilakukan? Dan ini juga bisa sering menjadi jebakan dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Di mana kadang-kadang kita menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat sebuah keputusan
Tapi itu adalah sebuah dilema. Karena kalau kita mengambil sebuah keputusan, itu bisa merugikan orang lain dan bisa memberikan sebuah dampak yang begitu besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap di dalam situasi-situasi yang sulit untuk mengambil sebuah keputusan? Karena konsekuensi-konsekuensi yang harus ada yang terjadi. Maka mari kita belajar daripada Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di dalam dilema ini, maka reaksi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 6 dikatakan kepada kita, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa ayat ini? Maksud daripada ayat ini, ya, ternyata ketika orang-orang ini menuntut Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan, maka Tuhan Yesus tidak kemudian merespon dengan cepat, menanggapi dengan begitu cepat, tetapi ia mau berdiam diri. Ia mengambil waktu sejenak untuk tidak menjawab orang-orang ini. Sekali lagi Tuhan Yesus mengerti motivasi mereka. Ia mengerti tujuan mereka. Jebakan-jebakan yang mereka coba berikan, Tuhan Yesus sudah tahu. Itulah sebabnya ia tidak begitu cepat merespon dan menanggapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Ya, sebuah pembelajaran penting bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di mana ketika kita dituntut terhadap sesuatu hal, tetapi itu adalah sebuah dilema bagi kita. Karena dengan berbagai macam pertimbangan, dampak-dampak yang harus terjadi, maka perlu bagi kita untuk mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri. Tidak langsung merespon, tidak langsung menanggapi. Karena kalau kita langsung merespon atau menanggapinya, maka bisa-bisa kita membuat sebuah keputusan yang salah. Dan ketika keputusan yang salah itu terjadi, maka itu akan membawa dampak bagi orang lain atau bagi siapapun yang menghadapi dan menerima setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita diajak untuk berdiam diri sejenak, mencoba mencari solusi-solusi yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang harus ditujukan kepada kita, maka itu harus segera mendapatkan jawaban. Ada waktu yang harus kita coba ulur sehingga jawaban itu menjadi sesuatu hal yang baik. Kenapa itu perlu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 26 ayat 4 dan ayat yang kelima, ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jadi ini sesuatu hal yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa di dalam memberikan sebuah tanggapan, di mana masalah itu adalah sebuah dilema yang harus kita lakukan. Ayat firman Tuhan ini begitu jelas. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi sama-sama dengan seperti orang bebal juga.
Jawablah orang berbeban menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya. Jadi ini sebuah hal yang diinginkan kepada kita, bagaimana kita bersikap terhadap situasi-situasi yang sedang terjadi. Ya. Jadi kita perlu mengambil waktu untuk coba memikirkan apa yang harus kita lakukan. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendakwa wanita yang kedapatan berbuat zina. Kemudian ketika mereka terus mendesak bagaimana Yesus bersikap di sini, mereka dengan tidak sabarnya mereka ingin menuntut agar Yesus segera memberikan tanggapan, segera memberikan keputusan apa yang perlu dilakukan terhadap wanita ini. Maka kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka di ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya. Jadi kita bisa melihat jawaban Tuhan Yesus yang begitu bijaksananya. Sesuatu hal di luar daripada apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Sikap Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus itu adalah memukul kembali orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Jawaban Tuhan Yesus itu sebuah cambuk kepada mereka. Ya, kalau kita tadi perhatikan di sini dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, maka biarlah ia yang pertama sekali melempari wanita ini dengan batu. Mereka datang dengan begitu antusias untuk menghukum perempuan ini. Karena mereka tahu wanita ini sudah layak untuk dihukum mati. Tapi di balik itu Bapak Ibu dan Saudara, ternyata mereka juga melakukan perbuatan dosa. Apa perbuatan dosa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak melakukan sebuah keadilan. Sekali lagi kalau kita kembali kepada hukum Taurat, bukan hanya perempuan ini yang harus dibawa kepada Tuhan Yesus, tapi termasuk laki-laki yang melakukan perbuatan zina itu. Inilah respon yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang akhirnya menjadi pukulan bagi orang-orang Farisi ini. Dalam hal ini ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ia yang melempari wanita ini pertama sekali dengan batu. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, jangan mudah menghakimi orang lain. Coba perhatikan dirimu. Siapakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Engkau yang menuduh wanita ini melakukan perbuatan zina dan menuntut untuk penerapan hukum Taurat. Engkau sendiri melakukan perbuatan berdosa. Engkau begitu gampang menghakimi orang. Engkau begitu gampang untuk menuduh orang lain. Tapi engkau sendiri melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Jadi Tuhan Yesus sangat bijak di dalam menanggapi, merespon apa yang dilakukan oleh orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini. Sesuatu hal yang memukul mereka kembali. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah itu sebuah pembelajaran penting dalam kehidupan kita juga?
Ada ilustrasi 5 jari. 5 jari Bapak Ibu. Ilustrasi 5 jari ini dalam sistem menghakimi. Maka sering sekali di dalam kehidupan kita menggunakan 1 jari untuk menghakimi orang lain. Dia yang salah, dia berdosa, dia tidak benar, ia tidak taat pada hukum, ia melanggar hukum. Kita menggunakan jari untuk menuduh orang lain, 1 jari untuk bisa menghakimi orang lain. Tapi jari selanjutnya kepada siapa Bapak Ibu? Diri kita. Ternyata kita mencoba menutupi segala kelemahan kita, dosa kita, agar tidak kelihatan. Kita bungkus, kita tutup. Tapi kita begitu jeli melihat orang lain yang berbuat salah. Kita begitu jeli melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak jeli melihat kekurangan kita. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Bapak Ibu. Jangan kita mudah untuk menghakimi orang lain. Tapi mari kita introspeksi diri kita terlebih dahulu. Adakah kesalahan yang terjadi kepada kita? Adakah perbuatan dosa yang kita lakukan? Sehingga peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Jadi Tuhan Yesus dengan bijaksananya, Dia mencoba mengingatkan kepada mereka. Ia mendakwa wanita ini dengan tuntutan sesuai dengan hukum Taurat. Maka kalau engkau merasa dirimu tidak berdosa, biarlah engkau yang pertama melempari wanita ini. Sesuatu hal yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus tidak begitu gampang merespon apa yang mereka tuduhkan sebelumnya. Ia dengan berdiam diri menulis di tanah. Dengan jarinya ia menulis sesuatu, tapi kita tidak tahu karena di Alkitab tidak menjelaskan kepada kita apa yang ia tulis. Dan itu tidak perlu kita gali begitu dalam. Oh, Tuhan Yesus menulis ini. Tidak, karena Alkitab tidak menunjukkan kepada kita. Tapi yang kita perhatikan di sini, tanggapan Tuhan Yesus di dalam sebuah dilema yang harus ia hadapi. Tapi ia mengambil sebuah keputusan yang sangat bijaksana, yang sangat baik sekali. Dan itu akhirnya menjadi pukulan bagi orang-orang Farisi yang menuduh wanita ini. Maka itulah diceritakan kepada kita selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan itu, di ayat 8, ia kemudian membungkuk dan menulis di tanah. Ia ingin coba melihat apa tanggapan daripada orang-orang ini. Bagaimana respon daripada orang-orang ini setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ternyata akhirnya mereka sadar bahwa mereka juga tidak lebih baik daripada perempuan yang melakukan perbuatan zina ini. Karena di dalam ayat 9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ternyata ketika Tuhan Yesus memberikan respon tanggapan seperti itu, pikiran mereka terbuka. Mata mereka dicelikkan kembali. Ternyata mereka tidak lebih baik daripada perempuan yang berzina ini. Mereka juga adalah orang berdosa yang melanggar hukum Taurat. Mereka begitu mudahnya menuduh orang lain,
Tapi mereka tidak melihat diri mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah juga. Tapi ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, itu adalah sebuah pukulan yang sangat keras bagi mereka. Sehingga pada akhirnya satu persatu, mungkin diam-diam mereka kemudian berbalik arah lalu pergi meninggalkan Yesus, meninggalkan perempuan ini. Mereka meninggalkan itu dalam keheningan mereka. Ya. Dalam perasaan mereka malu. Karena mereka juga adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebuah keputusan yang bijaksana yang Tuhan Yesus lakukan. Ia tidak kompromi dengan perbuatan-perbuatan salah atau perbuatan dosa, tapi ia juga tidak kompromi dengan orang-orang yang merasa dirinya benar. Padahal ia sendiri juga termasuk bagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi inilah sesuatu hal yang perlu kita coba pikirkan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi kita begitu mudah untuk bisa menilai orang lain. Menilai kelemahan orang lain. Menilai kekurangan orang lain. Begitu mudahnya kita melihat ya, selumbar di mata orang. Tetapi kita sulit untuk melihat balok yang ada di mata kita. Ya, seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Kita mudah begitu menulis, menggambarkan, bahkan menceritakan dan menghebohkan ya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi ketika itu dibalik kepada diri kita, kita mungkin diam 1000 bahasa. Kita tidak berani untuk mengungkapkan tentang kekurangan-kekurangan kita. Jadi mari kita belajar di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tanggapan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Kemudian apa yang kita coba perhatikan lagi di dalam kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, khususnya terhadap wanita yang melakukan perbuatan berdosa ini. Maka ada beberapa hal yang penting kita coba pelajari di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pertama, Yesus memperlakukan wanita ini dengan sebuah hal yang bermartabat. Apa maksudnya? Bahwa Yesus memandang perempuan tersebut sebagai manusia yang memiliki nilai di hadapan Allah. Ia tahu bahwa wanita ini telah berbuat salah. Tentu Yesus tahu. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh wanita ini tidak benar. Tetapi di balik sesuatu itu, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan perkataan di dalam ayat 11, "Aku pun tidak menghukum engkau." Sebagaimana tema kita, aku pun tidak menghukum engkau. Di sini ada sebuah hal di mana Yesus melihat perempuan ini sangat bernilai di hadapan Allah. Yesus memandang bahwa dosa yang dilakukan oleh perempuan ini bukanlah sebuah kegagalan yang tidak bisa diperbaiki. Karena Tuhan Yesus berkata selanjutnya, "Pergi, jangan berbuat dosa lagi." Ia tahu, tadi kan pernyataan jangan berbuat dosa lagi berarti Yesus tahu bahwa dia memang melakukan perbuatan ini. Tetapi dia memberikan waktu dan kesempatan kepada wanita ini untuk bisa memperbaiki diri. Dalam pandangan Tuhan, manusia itu adalah sungguh berharga. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang sering melakukan perbuatan dosa dan gagal dalam hidup kita. Tapi dalam pandangan Tuhan, bukan berarti kegagalan itu adalah sesuatu hal yang mengakhiri segala-galanya. Tidak demikian. Dengan kegagalan yang kita lakukan dalam hidup kita,
maka ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Yesus melakukan ini kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Ia memperlakukannya dengan sesuatu hal yang bermartabat. Ia berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang suka menghakimi orang lain. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus memperlakukan perempuan berzina ini dengan penuh belas kasihan. Kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyediakan anugerah pengampunan. Dan itu semua didasarkan kepada belas kasihan. Ketika Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Itu adalah sebuah perasaan yang penuh dengan kasih. Perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Perasaan yang penuh dengan pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jauh lebih baik ketika kita memberikan anugerah pengampunan bagi orang lain untuk bisa memperbaiki diri. Sehingga ketika ke depan ia bisa memperbaiki diri, maka ia bisa merasakan betapa besar nilai yang ada pada dirinya. Ia tidak lagi melihat kegagalan yang dalam hidupnya itu sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki. Tetapi diberikan sebuah kesempatan yang baik bagi dia. Ada banyak kisah-kisah Bapak, Ibu, dan Saudara yang menceritakan tentang perubahan hidup mereka. Dan sekarang mereka boleh dipakai secara luar biasa. Contoh-contoh di Alkitab juga begitu jelas bagi kita. Bagaimana seorang Musa yang gagal dalam hidupnya, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka sekarang ia diubahkan secara luar biasa. Ia dipakai menjadi seorang pemimpin yang hebat. Petrus yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri, memperbaiki kegagalannya. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus kemudian hari? Ia dipakai secara luar biasa untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus juga seorang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi ketika ia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, maka ada satu kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki kembali apa yang telah ia lakukan. Sehingga pada akhirnya Tuhan memakai dia secara heran, secara luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang kita melihat sesuatu hal. Orang ini sulit untuk diperbaiki. Orang ini sulit untuk diubahkan. Sehingga akhirnya kita hanya menstigma orang itu adalah orang yang salah, berdosa, dan lain sebagainya. Stigma negatif itu terus kita berikan kepada dia. Kita tidak memberikan waktu. Kita tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk memperbaiki diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih, Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri. Lalu kenapa kita yang telah menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, sulit bagi kita untuk memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki diri? Mari kita mengikuti teladan daripada Tuhan. Teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini. Dalam kasih-Nya yang begitu besar, Ia memberikan kesempatan bagi wanita ini untuk bisa memperbaiki diri. Makanya di dalam bagian yang ketiga, Yesus mengingatkan agar wanita ini tidak hidup di dalam dosa lagi. Yesus menyuruh perempuan itu pergi dan mengingatkan agar jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, disinilah ketegasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau telah menikmati anugerah pengampunan, belas kasihan daripada Tuhan, maka mulai saat ini engkau harus menunjukkan perubahan dalam hidup.
jangan lagi hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kalau engkau telah menikmati anugerah Tuhan, maka engkau harus memperbaiki diri itu. Hal-hal yang telah engkau lakukan sebelumnya, sekarang ubahkan itu. Tinggalkan itu semua. Hidup barulah di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang yang telah hidup baru di dalam Tuhan. Maka marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Meninggalkan dosa-dosa kita dan mau hidup baru di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan Yesus tegaskan kepada wanita ini. Karena engkau telah menikmati anugerah pengampunan itu, maka sekarang hiduplah dalam kehidupan yang baru. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Tentu dalam hal ini, apakah Yesus kemudian mengabaikan tentang dosa ini? Tidak. Sekali lagi, bahwa di dalam pernyataan Tuhan Yesus, dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini semua sebuah peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada wanita ini sebenarnya. Oh, engkau telah melakukan perbuatan dosa yang dituduhkan kepadamu. Itu adalah sebuah realita yang terjadi. Itu sebuah kenyataan yang terjadi. Tetapi sekarang jangan hidup di dalam perbuatan itu lagi. Jadi tunjukkanlah sebuah perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kenyataan, kita sering mengalami kegagalan dalam hidup ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita selalu mencoba menghindari dosa dengan berbagai alasan. Atau membenarkan dosa juga dengan berbagai alasan. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Menghindari dosa dengan berbagai alasan. Kita telah melakukan perbuatan yang salah. Tetapi kita memberikan dalil atau alasan-alasan yang mencoba untuk membenarkan apa yang telah kita lakukan. Peristiwa di Taman Eden. Sebuah kisah yang menggambarkan di dalam pernyataan ini. Baik Adam, Hawa, mereka telah berbuat dosa, melanggar perintah Allah. Tetapi mereka berusaha berkelit dari perbuatan itu, lalu melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Seolah-olah mereka benar. Tapi yang dipersalahkan adalah orang lain. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa sering sekali kita tidak mengalami perubahan-perubahan itu. Karena kita sendiri tidak menyadari bahwa kita telah melakukan perbuatan salah. Kita mencoba membenarkan diri dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Namun kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Ya, ditujukan kepada wanita yang sedang menghadapi persoalan ini. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang penuh dengan kasih karunia. Aku pun tidak menghukum engkau. Mengapa? Sekali lagi kita memahami misi daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Di Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Anak Manusia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang membenarkan dirinya, yang menganggap dirinya benar. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa. Lalu setelah ia mendapatkan orang berdosa itu, apa yang ia lakukan? Ia datang membebaskan mereka, menebus mereka
daripada perbuatan-perbuatan dosa itu. Misi agung daripada Tuhan Yesus diberikan. Tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan kedatangan Kristus. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang membela perempuan ini, untuk memberikan kehidupan bagi dia. Dia tidak menghukum wanita tersebut sebagai orang yang tidak layak diampuni, tetapi menuntunnya kepada pertobatan. Bagi Yesus, keselamatan akan tersedia jikalau manusia meninggalkan kehidupan berdosa. Aku tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Ya. Jadi anugerah itu diberikan, tapi diingatkan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Tinggalkan kehidupan yang berdosa itu. Yang ditawarkan Yesus kepada wanita ini adalah keselamatan dan jalan keluar dari kehidupan berdosa. Misi agung Tuhan Yesus adalah menyelamatkan. Selanjutnya, dari pernyataan Tuhan Yesus ini, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus memperlakukan dia dengan kasih karunia dan juga penuh harapan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, seandainya wanita ini dituntut seperti apa yang ditulis dalam hukum Taurat, maka bagi dia tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan dengan demikian harapan yang ia ingin perbaiki dalam hidupnya sekarang hilang. Tidak ada lagi harapan bagi dia. Berarti dia sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa, aku tidak menghukum engkau, berarti ia sedang memberikan sebuah harapan kepada wanita ini. Sebuah tawaran, harapan di masa yang akan datang, yang lebih baik lagi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita dituntut untuk memberikan pengharapan-pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa. Saya percaya ketika wanita ini diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, ketika ahli-ahli Taurat itu menuntut seperti hukum Taurat, maka ia sudah pasrah. Tidak ada lagi sebuah harapan hidup bagi dia. Sebentar lagi dia akan menghadapi lemparan batu dan dia akan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekarang memulihkan dia, memberikan sebuah harapan di dalam hidupnya, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang sejati. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa belajar bahwa pengampunan itu mengubahkan orang. Kepada si perempuan itu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia juga tidak akan menghukum. Ia mengingatkan supaya perempuan hidup dalam pertobatan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup baru. Inilah kesempatan kedua sebagai orang-orang yang bebas untuk tidak hidup dalam dosa. Ya. Kesempatan untuk mengalami perubahan dalam hidup. Pengampunan yang Tuhan Yesus sediakan bagi dia memberikan perubahan. Ya.
pengampunan yang mengubahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dibandingkan kita terus hanya bersikap menghakimi, mengadili, tapi mari kita berpikir bagaimana kita mengubahkan orang-orang yang begitu berdosa, begitu jahat. Lalu ketika ia diberikan kesempatan yang baru lagi, dituntut di dalam kehidupan pertobatan yang penuh dengan kasih karunia, maka itu akan membangkitkan semangat yang baru dalam hidup mereka. Ya, pengampunan itu mengubahkan hidupnya. Lalu apakah implikasi daripada perkataan Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari ini? Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, perkataan Tuhan Yesus ini tidak boleh dipergunakan sebagai peluang untuk tidak menghukum dosa atau menganggap remeh dosa. Ya, jadi hati-hati juga ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau," bukan berarti dia mentolerir tentang dosa. Tidak demikian. Dan juga bukan kesempatan bagi kita, ini waktunya kita bisa berbuat dosa, toh juga anugerah pengampunan dari Tuhan itu akan tersedia bagi kita. Tidak demikian. Jangan menganggap remeh terhadap dosa. Bahwa Alkitab mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan tidak boleh dibiarkan. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 20. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 20, "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala." Ya, ini teguran. Jadi setiap dosa itu harus ditegur. Dan itu Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan ini. Jangan berbuat dosa lagi. Ia menegur. Ia menasihati. Ia tidak ingin wanita ini hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan beberapa ayat yang lain Bapak, Ibu, dan saudara kita perhatikan. Misalkan di dalam Matius 13 ayat 30. Lukas 17 ayat 3. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Efesus 5 ayat 11, 2 Timotius 4 ayat 2, Titus 1 ayat 13, Titus 2 ayat 15, dan kitab Wahyu 3 ayat 6, 19. Hal-hal ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap dosa maka perlu ditegur. Tidak dibiarkan begitu saja. Tapi di balik itu juga bahwa anugerah pengampunan harus tetap tersedia bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, Yohanes pasal 8 ini menegaskan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini memberikan terang, memberikan pengharapan. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus maka akan diselamatkan. Sedangkan mereka yang tidak percaya akan dibinasakan. Jadi kita bersyukur melalui apa yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes ini tentang perempuan yang berzina ini. Secara hukum dia seharusnya dihukum mati. Tetapi anugerah pengampunan tersedia bagi dia. Karena ia datang kepada Yesus, ia dibawa kepada Yesus, dan Yesus mengampuni dia. Dan diingatkan untuk tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah menikmati anugerah Tuhan, mari sebagaimana Tuhan Yesus jangan berbuat dosa lagi. Ya, itulah peringatan Tuhan Yesus. Tapi bagi kita yang masih belum percaya, mari kita datang kepada Dia yang adalah terang dunia itu. Ia memberikan pengharapan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua.
Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh mempelajari firman, sebuah kisah yang boleh membangkitkan semangat kami. Bagaimanakah kami melihat diri kami? Kami adalah orang-orang berdosa. Tetapi di dalam anugerah-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah membebaskan kami. Dan Engkau juga boleh mengingatkan kami. Kami yang telah menikmati anugerah keselamatan itu, tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan biarlah firman-Mu itu Engkau meteraikan dalam hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya melalui pembelajaran ini memberkati kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.